Lagi cek. Apa lagi yang mau diukur? Ada sambil Ada statement. Oh ya, politik anak muda beda sama orang tua. Itu orang tua yang 2016 itu masih wali kota. bukan partai unsur ini waktu mau Sudah ada izin dari orang tua karena sudah jadi wali kota. wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami sekeluarga di Majelis Pertimbangan Partai dan Mas T dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat memberikan dorongan dan dukungan kepada beliau untuk berlomba di perlombaan demokrasi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena sebagai warga Jakarta, saya berKTP Jakarta dan sudah terdaftar sebagai pemilih. Kami lupa tadi 27 Desember atau 27 November. Ternyata November, 3 minggu lagi. Memang ibu kota Indonesia Jakarta yang merupakan pusat dari segala pusat sampai saat ini, pusat pemerintahan, pusat perdagangan atau bisnis, dan juga pusat dari keragaman Indonesia menumpuk di Jakarta, melting pot, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, permasalahan dan tantangannya. Maka saya berpendapat ibu kota Jakarta atau kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sampai saat ini memerlukan seorang pemimpin yang visioner, yang punya visi yang kuat, jelas, ke arah mana ibu kota DKI Jakarta ini akan diarahkan. Kalau diserahkan kepada seseorang, ya bahkan dia populer sekalipun, tapi lemah pada visi ke arah mana ibu kota Jakarta ini diarahkan, ya 5 tahun, 10 tahun tidak bisa berbuat banyak. Jadi Kang Emil, saya lihat visinya ya, untuk membawa Jakarta ini ya, dan tadi ada pada misi beliau desentralisasi, menyerahkan ke wilayah-wilayah yang beragam, bahkan juga ke One Thousand Island, Pulau Seribu yang berada di Teluk Jakarta, yang boleh jadi kurang tersentuh. Jadi sebagai kota metropolitan, sekarang kosmopolitan, ya, menjadi salah satu kota utama dunia, apalagi dengan penduduk di atas 10 juta. Saya tidak tahu terakhir, walaupun malam hari banyak yang pulang ke Jawa Barat, Bekasi dan Banten, Depok atau Bogor. Nah, yang kedua, ya, ibu kota Jakarta ini memerlukan seorang pemimpin yang berpengalaman. Pengalaman sangat penting. Tidak mudah, ya. Saya mungkin karena tidak pengalaman di pemerintahan, boleh jadi akan takut-takut itu kalau ada yang mengusung jadi calon gubernur. Tapi kalau ada Kang Emil, saya nggak jadi maju. Saya tinggal titip aspirasi saja. Pengalaman penting. Beliau pengalaman mengelola sebuah kota besar dengan segala kekuatan, kelebihan, dan juga ada permasalahan. Kota Bandung, kota pelajar, salah satu kota pelajar di Indonesia, wilayah yang ternyata terbesar kedua, ya. Pertama ya dari sudut pemilih, ya, Jawa Barat.
juta orang. 50. Pemilih 30. Ya, dan wilayah yang luas itu. Ya. Ini pengalaman yang sangat penting, modal dari Kang Emil untuk dibawa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, saya tidak tahu dan saya tidak bicara tentang calon-calon. Pengalaman ini penting. Dibandingkan dengan seseorang yang nggak perlu saya sebut namanya, untuk menjadi gubernur cukup bermodalkan wali kota. Ya. Nah, Kang Emil ini wali kota pernah, gubernur pernah. Nah, tinggal pengalaman itu diterapkan di Jakarta. Dan sekaligus ya, saya juga sudah lama mengetahui beliau punya pengalaman internasional, walaupun di bidang arsitektur tadi sebagai konsultan dan sebagai ya, pada tingkat global. Ini juga penting bagi pemimpin Jakarta, dia harus punya ya, kemampuan koneksi global, karena kita hidup di era global. Kalau ibu kota Jakarta diserahkan kepada yang tidak punya visi global, ya Jakarta akan tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar di dunia ini. Nah, yang keempat, ya, saya tahu persis ya, beliau sebagai seorang Muslim yang taat dan sangat taat kepada orang tua, sebagaimana diceritakan tadi ini, tapi punya wawasan beragama yang penuh dengan moderasi dan toleransi, sehingga juga bisa berkomunikasi dengan umat-umat agama lain selain Islam, dan sekaligus punya komitmen. Tadi dijelaskan terakhir ya, betapa Jakarta yang dulu berbasis suku Betawi yang sangat kental keislaman, dan mereka masih memelihara tradisi itu, perlu ada sentuhan dari Gubernur Jakarta yang memperhatikan mereka. Kalau tadi bisa dilaksanakan apa yang disebut tadi, saya lupa istilahnya, ngaji apa? Maghrib mengaji, wah itu luar biasa, dan itu bagus, positif bagi pertumbuhan generasi penerus sumber daya manusia Indonesia. Namun tetap juga memperhatikan agama-agama lain, suku-suku agama lain, dan saya kira Kang Emil sudah terbiasa dengan hal demikian. Maka dari berbagai segi ya, saya meyakini jika beliau diberi kesempatan, dan insya Allah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ibunda tercinta merestui ridho Allah fi ridho walidain, tadi disebutkan ridho Allah pada ridho kedua orang tua, maka ya, saya hanya sebagai seorang sahabat Kang Emil, bismillah. Dan catatan terakhir sebelum tanya jawab dengan wartawan, memang di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia ini ya, dari dulu dan terutama sejak era reformasi ya, selalu ada gitu ya, like or dislike ya, sinisme, apalagi sarkasisme ya, dan sering melihat ya, calon-calon itu tidak di Jakarta, juga di daerah-daerah lain, bahkan di tingkat nasional, presiden sering menyinggung hal-hal yang bersifat personal, mempribadi, bukan kebijakan, dan itu di blow up. Ada slip of the tongue, keselio lidah, wah, menjadi isu besar itu. Nah, seyogianya saya berpesan tidak demikian. Ya, manusia pasti ada kelemahan, kesalahan. Jadi lebih bagus dimaafkan, tapi jangan lupa lihatlah potensi seseorang itu untuk menjadi pemimpin kita. Jangan kemudian memalingkan diri dari fokus pada figur itu ya. Saya tahu persis, saya berada di ranah civil society, organisasi masyarakat, tak terluputkan dari ya, kiri kanan itu. Namun alhamdulillah tadi dengan bahasanya cool ya, bukan santai, bukan abai,
tapi tetap memperhatikan, tapi tetap beristiqomah. Jangan pemimpin itu jangan kemudian juga oleng dengan kritik kiri kanan ya, apalagi ya, memang saya setuju tadi Pilgub Jakarta kali ini nggak seramai dulu ya. Maka sampai tadi ada, mungkin kalau ditanya siapa pasangan calon nggak hafal. Kebetulan saya kenal gitu. Ya, nggak seperti dulu, luar biasa. Ini juga satu hal yang positif ya. Maka ya Kang Emil, karena ini bukan kampanye, saya hanya sebagai sahabat bisa berdoa, dan doa saya untuk setiap perlombaan demokrasi ini ya, Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, hadirkan untuk memimpin kami orang-orang baik dan terbaik di antara kami yang punya visi, misi dan mumpuni berpengalaman tadi itu, dan jangan kau hadirkan untuk memimpin kami. Memang syirarana itu orang-orang jahat di sekeliling kami, tapi terjemahan moderatnya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya kapasitas. Karena jika itu terjadi, maka harapan untuk kemajuan, perkembangan itu tidak akan terwujud. Itu catatan saya, kawan-kawan pers, silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu ada mic di situ di meja depan itu. Tapi minum dulu ya. Kan ke siapa dulu? Tadi dulu siapa? Oke, saya Kang Emil. Saya Tuan Roman dulu. Oke, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami sekeluarga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bergembira mendapat kunjungan silaturahim dari calon Gubernur DKI Jakarta, Bang Ridwan Kamil. Saya sudah kenal beliau sejak lama, sehingga secara relatif mengetahui kapasitas beliau, dan saya menyimpulkan Bang Ridwan Kamil dan pendampingnya Mas atau Bang Susmono tepat untuk memimpin ibu kota Jakarta. Baik karena visinya, mimpi dan keinginannya itu cocok dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan masyarakat ibu kota Jakarta. Yang kedua, pengalaman panjang beliau baik memimpin kota Bandung, memimpin provinsi Jawa Barat, dan juga ada pengalaman internasional. Ini penting bagi seorang pemimpin ibu kota Jakarta. Yang ketiga, ya, komitmen dasar menyangkut sikap dari seorang pemimpin di ibu kota Jakarta ini perlu kuat sekali, karena inilah kota yang menjadi pertemuan ya, berbagai agama, suku, profesi, arus politik. Maka memerlukan ya, seorang gubernur yang mumpuni dan punya kecenderungan untuk berkomunikasi. Ringkasnya ya, saya sebagai warga Jakarta, sebagai sahabat beliau yang sudah kenal lama, ya, memberikan dorongan dan dukungan pada Kang Emil, Bang Emil dengan pendampingnya Bang Susmono untuk memimpin ibu kota negara kita ini, dan saya iringi dengan doa semoga niat baik beliau, apalagi yang didukung oleh ibunda tercinta tadi, menjadi kenyataan. Terima kasih. Ada pesan khusus atau masukan kepada Kang Emil yang dititipkan? Banyak sebenarnya ya. Namun beliau sudah mengetahui dan sudah menyampaikan Jakarta ini kota majemuk ya. Maka perlu ada kecenderungan dan keterampilan untuk mengelola kemajemukan, baik atas dasar agama, suku ya. Dan yang kedua juga tanpa mengabaikan ya, khususnya masyarakat Betawi yang memang ditakdirkan oleh Allah
berada di sini ya, dan kita dari luar ini kan muhajirun, dan oleh karena itu program mengembangkan keberagaman tadi dijelaskan maghrib mengaji, tapi juga untuk komunitas agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ini tidak diabaikan. Sehingga kalau tadi ada moto DKI, saya ingin meletakkan D-nya pada damai. Inilah Darussalam, kota damai. Nah, K-nya agak sulit cari, satu kan karisma. Karismatik. Yang berwibawa, karismatik, ya, sebagai kota kosmopolitan di dunia ini ya, yang disenangi, dikagumi oleh para tamu-tamu di luar negeri, tapi indah dalam arti yang luas ya. Dan Kang Emil sebagai yang punya pengalaman sebagai arsitek akan dapat melakukan itu ya. Aspirasi mungkin nanti di tengah jalan lah ya, apalagi kalau Allah mentakdirkan beliau berhasil. Kalau soal tadi di daerah saya belum ada PAM ya, itu hal kecil aja ya. Ya, silakan Kang Emil. Ya, rekan-rekan media, satu, saya sangat berbesar hati. Pertama, mendapatkan limpahan rezeki, diterima silaturahmi di tempat yang istimewa ini. Yang kedua, alhamdulillah dapat rezeki tambahan, disebut sahabat oleh Profesor Dim Samsudin, diberi dorongan dan didukung, tadi berkali-kali menyampaikan. Mudah-mudahan ini menguatkan semangat kami di sisa waktu, karena pada akhirnya kami ingin mencintai negeri ini dengan mengurusi masyarakat, dengan inovasi-inovasi, dengan hal-hal yang relevan 5 tahun mendatang. Tapi butuh dukungan dari segenap pihak. Beliau tentu sudah luar biasa, sosok dari tokoh Muhammadiyah secara nasional, tokoh agama secara internasional, juga masih berkenan menjadi tokoh lokal di wilayah ya tadi. Sehingga pesan-pesannya dari skala tentang demokrasi, kemajemukan, sampai air pam juga tetap pasti saya perhatikan ya. Karena pada dasarnya saya selalu bilang membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide masyarakat. Setelah itu kita janjian membuat cetak biru, membangun wilayah ini 5 tahun ke depan. Saya hanya menyampaikan semua calon juga bagus-bagus, tapi perbedaannya kami ada pengalaman internasional, pengalaman mengurusi Jakarta sebagai tim ahli gubernur, mengurusi wilayah 50 juta. Kalau itu dirasa akan mempercepat kemajuan Jakarta, ya mudah-mudahan kamilah yang dipilih oleh masyarakat, kira-kira begitu. Dan sekali lagi saya aturkan terima kasih, mudah-mudahan lewat media, masyarakat umum, khususnya keluarga besar Muhammadiyah juga bisa berkenan. Apalagi saya lulusan Muhammadiyah ya, TK-nya kan Aisyah. Mudah-mudahan ada sedikit faktor penguat. Anak Muhammadiyah, orang tua NU, lengkap lah itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terakhir dari saya berpesan kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam. Nah ini biar lagi terus. Ini kalau yang ini sepadepokan, sama-sama alumni Gontor. Ini yang terakhir serius ini, berpesan kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, di dalam menjalankan politik, terutama terkait dengan perlumbaan demokrasi, jangan berkutat pada personel. Apalagi jika seseorang itu melakukan kesalahan, slip of the tongue, kemudian dibesar-besarkan dan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Kalau menyasar kepada personel sah saja selama itu menyangkut kebijakan, terutama yang sudah sedang mendapat amanah kepemimpinan. Kalau salah kita kritik, memang kebijakan dan orang tak terpisahkan. Tapi kalau masih dalam kampanye karena ada ya keselio lidah, kemudian dibesar-besarkan, ya, apalagi sudah minta maaf. Sekali lagi, sudah minta maaf. Ajaran Islam menyuruh kita untuk memaafkan, dan jangan kemudian melupakan sosok
kebaikan, keperluan bagi memimpin kita di masa yang akan datang ya. Karena saya baca juga itu termasuk oleh beberapa sahabat saya. Apa kata wartawan, wah gorengan itu. Saya kira itu yang penting. Kok terlambat datang? Diberitahu di tengah jalan udah. Beliau ini Tadi pagi sudah dengan Kang Emil bersama dari belusukan di Tanah Abang. ini sahabat saya juga sepadepokan, sama-sama alumni Gontor. Bahkan beliau guru saya di Gontor dulu. Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami berapa hari lalu rapat di Gontor. Ya. Memang dukung Ridho juga. Bukan lagi dukung, sejak dari awal malah sangat-sangat. Jurkam. Ini dialog sama saya dari televisi. Mengapa Bapak mendukung Ridho? Emang nggak pada mau ridho gitu kan? Siapa sih yang menolak ridho Allah? Cari ridho. Ya. Kang Emil, satu pertanyaan mungkin tadi kan Kang Emil sempat menyinggung kalau pilkada kali ini lebih sejuk dibanding 2017. Apakah karena minim konflik di masyarakat atau seperti apa? Yang bilang bukan saya. Tadi saya ketemu di Keuskupan Jakarta kan. Beliau juga menitipkan, kami titip rasa damai tadi untuk umat Katolik. Saya bilang Bapak Kardinal tentulah saya sudah 10 tahun menunjukkan bahwa kepemimpinan terbaik adalah yang referensinya Pancasila ya. Semua diberi kenyamanan, rasa aman. Terus disampaikan gitu. Ternyata di Jakarta hari ini dibanding yang sebelumnya, bahkan dibanding provinsi lain terasa lebih sejuk. Mungkin karena para pesertanya cenderung relatif tidak perlu membesar-besarkan hal-hal yang dangkal, tapi lebih pada substansi, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas, kira-kira begitu. Jadi ini observasi dari pihak ketiga. Kalau saya kan senang ya, kalau bahasa kita kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya saya titip ke media, kalau boleh kita fokuskan pilkada ini pada gagasan, pada solusi yang betul-betul dibutuhkan. Karena kan itu tujuan utama kita memilih pemimpin ya. Kalau di dalamnya ada buih-buih, secukupnya saja, tidak terlalu mengambil porsi yang substansinya, saya kira. Oke? Kang Emil, Kang, beberapa hari terakhir ini kan cukup masif bertemu dengan sejumlah tokoh ya Kang. Menurut Kang Emil, seberapa penting dukungan dari para tokoh Kang? Semua itu adalah penting karena perbedaan pilkada di daerah dengan Jakarta, semua decision makers istilah saya ngumpulnya rumahnya di sini ya, dari tokoh partai, tokoh ekonomi, tokoh politik, tokoh masyarakat, semua domisilinya di Jakarta. Dan sebagai orang timur mungkin beda dengan pemilu di Amerika gitu ya, di sini harus mendengarkan masukan. Karena kadang-kadang saya sebagai orang baru harus tahu diri gitu ya, ilmunya kurang, pengalaman kurang, jadi bertemu tokoh itu penting supaya mendapatkan tambahan ilmu dan perspektif bagaimana membangun wilayah ini menjadi yang terbaik. Saya kira itu. Oke? Terima kasih. Saya izin biasa. Sudah pernah jadi. Nanti kita ketemu